Satu. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dicurahkan pada kita semua, sehingga detik ini kita dalam keadaan sehat, kurang suatu apapun, sehingga bisa menyelesaikan puasa hari yang kesekian. Ya, karena saya tidak hitung-hitung, hari yang kesekian sudah terselesaikan, dan sebentar lagi kita akan mau tidak mau harus berpisah dengan Ramadan. Yang harus kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini adalah diperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah kita, termasuk perbanyak doa kita, sehingga puasa dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma amin. Di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang puasa, yaitu 183, yang mana kita sudah paham bahwa puasa yang kita tunaikan itu harapannya mengantarkan diri kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Dengan menjadi orang yang benar-benar bertakwa itu secara otomatis menjadi orang beriman yang memahami aturan-aturan di dalam berpuasa itu dengan menggunakan akal pikirnya. Sehingga di dalam berpuasanya itu tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempertahankan agar senantiasa puasa yang dilakukan itu benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menambah amalan Al-Qur'an, mengkaji dan mengaji, sehingga dengan Al-Qur'an itu menjadikan sebagai petunjuk bagi dirinya, sehingga di dalam bulan Ramadan ini menjadikan dirinya orang yang benar-benar bersyukur setelah menyelesaikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Setelah menjadi orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang benar-benar mengerti, dan orang yang benar-benar bersyukur, maka setelah melewati Ramadan, kita berharap untuk selalu berdoa agar menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-186 surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini menjadi kewajiban kita untuk selalu berdoa agar senantiasa selama di bulan Ramadan, yang mana kita terlatih, terdidik untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa,
menjadi orang yang benar-benar paham secara mendalam, menggunakan akal pikir yang sehat, dan menjadi orang yang benar-benar bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan pada kita, maka kita berupaya untuk selalu berdoa terus, sehingga kita menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kecil saja. Saat ini kita sedang mendapatkan musibah berupa pandemi COVID-19. Sehingga kita dianjurkan untuk di rumah. Marilah kita bermuhasabah. Kita ambil hikmahnya. Saat-saat kita berjamaah dengan keluarga, istri dan anak, atau dengan suami, atau dengan anggota keluarga yang lain dalam satu rumah. Kemudian berdoa bersama, anak, anggota keluarga mengamini doa kita, kemudian sama-sama saling memahami, saling mengerti segala macam aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka rasanya sangat berbahagia sekali lah. Yang mana selama ini barangkali waktu, tenaga pikiran kita banyak tercurahkan keluar untuk bekerja, mencari rezeki, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi saat ini kita perbanyak untuk benar-benar memahami tentang keluarga kita, sifat karakteristik dari anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah perbanyak doa agar senantiasa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solihah, istri yang solihah, atau suami yang adil, suami yang bisa ditaladani oleh seluruh anggota keluarga. Memahami, mulai mengerti bahwa bagaimana anak-anak kita membaca Al-Qur'annya, hafalannya, dan sebagainya, mengerti sejauh mana anak-anak kita bacaan sholatnya, dan sebagainya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim untuk menanamkan akidah itu sedini mungkin, itu insya Allah bisa kita teladani. Sehingga kita tidak hanya membiarkan anak kita main game, main HP, kemudian lihat gambar-gambar yang macam-macam dan sebagainya. Dengan banyak di rumah, kita bisa mengerti anak-anak kita. Bisa kita ajari hal yang baik, bisa kita berikan contoh yang baik dan sebagainya. Maka anak kita akan menjadi kerasan di rumah. Karena rumah itu kita jadikan sebagai surga kita. Jamaah rahimakumullah. Maka dengan doa itulah kita berdoa, anak-anak kita mengamini, keluarga kita mengamini. Insya Allah dari aminnya mereka itulah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di dalam diri kita yang sudah seumur ini masih banyak hal-hal yang menyebabkan doa kita itu terhalang. Karena barangkali masih suka makan hal-hal yang haram. Atau barangkali masih suka melakukan hal-hal yang bersifat subhat, maksiat. Tetapi kejernihan hati dari anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang masih perlu dibimbing itu, justru malah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika nanti di hari kiamat, berbarislah di situ antara manusia, jin, malaikat, menyaksikan orang-orang yang sedang berbondong-bondong masuk surga.
Giliran kelompok anak-anak masuk ke surga. Begitu sampai di pintu surga, anak-anak itu berhenti. Ketoleh ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Ditanya oleh malaikat, "Hai fulan, kenapa engkau tidak masuk surga? Dan apa yang hendak engkau cari?" Maka anak tadi menjawab, "Saya mencari kedua orang tuaku. Di mana ayahku, di mana ibuku?" Maka kemudian malaikat menjelaskan bahwa ayahmu, ibumu, karena masih banyak dosanya, maka tinggalnya dia harus masuk ke neraka dulu. Maka anak tadi menangislah. Menangis. Maka, "Kenapa engkau menangis, wahai fulan?" "Saya menangis karena aku masuk surga sedangkan orang tuaku berada di neraka. Maka aku tidak akan mau masuk surga karena aku menjadi orang anak yang durhaka karena tidak bisa mensurgakan kedua orang tuaku." Maka malaikat mohon pada Allah, lapor, "Ya Allah, ini anak ini pada tidak mau masuk surga, ya Allah. Karena orang tuanya berada di neraka." Maka karena permohonan anak-anak inilah, melalui para malaikat ini yang mohon pada Allah, maka kemudian Allah mengabulkannya. Dan orang tuanya diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, kemudian masuk surga bersama dengan anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah. Alangkah bahagianya kita memiliki anak yang soleh solihah, yang selalu berdoa untuk kedua orang tua. Inilah saat yang tepat kita untuk melihat sejauh mana kesolehan kita dengan seringnya kita di rumah. Apakah selama ini barangkali apa yang kita berikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita itu masih ada hal-hal yang bersifat haram, hal-hal yang bersifat subhat atau dan sebagainya. Atau barangkali kita masih perlu untuk menambah perhatian pada anak-anak kita. Membiarkan mereka itu main game, membiarkan mereka itu bermain-main. Tetapi di sisi lain, dari sisi baca Al-Quran, dari sisi sholatnya saja, tidak pernah kita perhatikan. Untuk itulah, jamaah rahimakumullah, marilah kita perbanyak doa. Lebih-lebih ini masih dalam suasana di bulan Ramadan. Perbanyak doa untuk anak-anak kita. Agar senantiasa mereka menjadi anak yang soleh-solihah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 286. Allah itu sangatlah dekat. Dan Allah mengabulkan permohonan-permohonan dari hamba-hambanya. Maka dari itu mari kita mohon kepada Allah. Marilah kita itu perkuat keimanan kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastilah kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita termasuk golongan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saja anak-anak kita barangkali. Karena anak kita itu merupakan cerminan kita ketika kita masih kecil. Anak-anak kita kalau sholat begitu cepatnya, gerakannya, sama sekali tidak ada hal-hal yang meresap di dalam dirinya. Setelah salam kemudian langsung pergi, langsung bergurau dengan yang lain. Sama sekali tidak berdoa.
Tetapi ketika berjamaah dengan kita, bersama-sama dengan kita latih mereka. Setelah salam, kemudian kita tambah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan pengetahuan pada mereka, pengertian pada mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih berzikir kepada Allah, masih bertasbih kepada Allah, masih bersyukur kepada Allah, masih bertakbir kepada Allah setiap harinya minimal 100 kali. Ini kita ajarkan pada kita, pada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita setelah sholat itu lantas tidak kemudian pergi begitu saja. Tetapi dia akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Mengikuti apa yang kita contohkan. Berdoa terlebih dahulu. Mendoakan kedua orang tuanya. Berdoa untuk dirinya agar dia sukses di dalam belajarnya. Berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirnya. Minimal 3 hal itu saja. Yang pertama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang berupa ilmu, kemudahan di dalam belajar dan sebagainya. Yang kedua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memohonkan ampunan terhadap kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa kepada Allah tentang kebahagiaan dirinya, kebahagiaan keluarganya, dunia dan akhirat. Dan supaya oleh Allah, supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Minimal 3 hal ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai terlupakan sehabis sholat untuk selalu berdoa kepada Allah. Kalau tidak kita berikan contoh, siapa lagi yang akan memberikan contoh kepada mereka? Mereka akan kalah dengan program-program yang ada di dalam HP. Apakah kita lebih senang mereka dididik oleh HP daripada kita didik dengan ajaran agama Islam? Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Kalau kemudian kita sombong, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Orang yang menyombongkan diri hingga tak hendak beribadah kepadaku, sungguh mereka itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina-dina. Al-Mu'min ayat 60. Atau nama lain Ghafir ayat 60. Jamaah rahimakumullah. Manusia diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 unsur, yaitu unsur manusiawi, itu manusia dalam berusaha memiliki kemampuan yang terbatas. Tidak semua rencana manusia dapat berhasil dengan sukses. Jadi harus sabar dan tabah menunggu hasil dengan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya bisa berusaha, berdoa. Tentang hasilnya Allah lah yang menentukan. Kita seringkali, siapa tahu yang namanya keberhasilan itu ada di detik-detik terakhir. Bukan jam, bukan hari, tetapi detik-detik terakhir. Allah akan melihat hambanya di dalam kesungguhan, di dalam berdoa dan berusaha. Jadi harus sabar dan tabah. Menunggu hasil yang diharapkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah unsur ilahi.
Allah memiliki segala ketentuan walaupun manusia telah merancang dan merencanakannya dengan baik, dengan runtut secara lalu pastilah ini berhasil, pastilah akan sukses. Akan tetapi kalau Allah menghendaki lain, wallahu a'lam, manusianya bisa berusaha. Jamaah rahimakumullah. Kita harus memahami bahwa dalam berdoa itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang terkait dengan keutamaan doa. Yang pertama adalah mendapatkan penghargaan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun yang lebih dihargai oleh Allah daripada doa. Orang berusaha kalau tidak diiringi doa, maka usaha yang ia lakukan itu percuma. Tetapi sebaliknya doa kalau kemudian tidak diiringi dengan usaha juga sama saja. Harus kedua-duanya. Antara doa dan usaha harus dilakukan dan hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjauhi murka Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak memohonkan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi di dalam kita berdoa, jangan kemudian minta bantuan pada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, doa ini karena saya mendapatkan ini karena saya memasang sesuatu di rumah misalnya. Maka kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hal itu harus kita hindari. Doa bisa kita panjatkan secara sendiri-sendiri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menangkal takdir buruk. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mempan sikap berhati-hati terhadap takdir. Sedangkan dia itu akan memberi manfaat baik terhadap hal-hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan tunggu nanti aku sepele nih dong sok-sok. Lalu disambut oleh doa, maka bergulatlah kedua mereka itu sampai hari kiamat. Untuk itulah hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, marilah kita berdoa. Doa juga ada tata tertibnya, ada tata caranya. Yang pertama adalah mencari hal yang halal. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan saat-saat yang tepat. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah dikala kita berdoa pada waktu yang tepat. Misalnya seperti pada hari Arafah, pada bulan Ramadan saat ini, pada hari Jumat, dan pada saat azan dan iqamah, pada saat sahur, pada saat turun hujan dan sebagainya. Itu saat-saat yang tepat kita untuk berdoa pada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah merendahkan diri pada Allah. Janganlah kita menyombongkan diri. Harus dengan lemah lembut, merendah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan pada kita sehingga
dalam bulan Ramadan ini betul-betul kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, diampuni oleh Allah, dan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua sukses di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan dan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan benar-benar membawa diri kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti, menjadi orang yang benar-benar bersyukur, dan selanjutnya menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, cukup sekian. Mohon maaf ada hal yang salah dan khilaf di dalam saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.